Pernahkah kamu memendam fantasi terhadap seseorang yang begitu dekat, tapi tak seharusnya kamu sentuh? Dia hanya istri tetanggaku. Tapi legging ketatnya, cara dia berkeringat di depan rumah, perlahan meracuni pikiranku. Awalnya cuma lirikan, lalu jadi senyuman. Sampai akhirnya dia masuk ke dapur rumahku dan semuanya berubah selamanya. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini tentang gairah yang tak bisa dibendung, godaan yang makin nyata, dan keputusan yang membawa kami terlalu jauh. Namaku Raka, usia 30-an, tinggal di sebuah komplek perumahan kecil di pinggiran kota. Istriku, Vina, adalah wanita pekerja kantoran yang sibuk luar biasa. Hampir setiap pagi, dia sudah pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah langit gelap. Aku sendiri bekerja freelance dari rumah, lebih sering di depan laptop daripada keluar rumah. Hidup kami datar, nyaris seperti mesin. Tak ada gairah yang sama seperti dulu. Tapi cerita ini bukan soal aku dan istriku. Ini soal seseorang yang tinggal tepat di sebelah rumahku. Namanya Karin. Karin adalah istri tetanggaku, Mas Reza. Usianya kira-kira 28 tahun. Seorang ibu rumah tangga muda, aktif, dan jujur saja, tubuhnya bikin sulit berkedip. Tiap pagi dia olahraga di halaman kecil depan rumahnya. Seringkali cuma pakai legging ketat dan sport bra. Dan dari jendela ruang kerjaku, aku bisa lihat semuanya. Awalnya aku cuma iseng melihat. Tapi makin lama, aku seperti kecanduan. Gerakan peregangan tubuhnya, keringat yang membasahi punggungnya, suara napasnya yang terengah. Semua itu bikin imajinasiku liar. Aku tahu, ini salah. Tapi otakku tak bisa berhenti membayangkan hal-hal yang tak seharusnya kupikirkan. Apalagi sejak Reza jarang kelihatan di rumah. Katanya sering dinas luar kota. Dan Karin, dia tetap rajin olahraga tiap pagi, seperti menggoda siapa saja yang melihat. Hari-hari pun berlalu dengan cara yang sama. Aku berpura-pura sibuk kerja, tapi seringkali mataku menoleh ke jendela. Menonton Karin yang seolah tak sadar bahwa dia sedang jadi pusat fantasi tetangganya sendiri. Sampai pada satu pagi, semuanya berubah. Aku baru selesai mandi ketika pintu rumahku diketuk. Saat kubuka, Karin berdiri di sana dengan wajah agak panik. "Mas Raka, maaf ya ganggu. Keran dapurku bocor, Reza nggak bisa dihubungi. Bisa minta tolong sebentar?" Aku menelan ludah. Dalam pikiranku, ribuan imajinasi liar tiba-tiba hidup kembali. Tapi aku mencoba tetap tenang. "Oh ya, boleh, ayo aku lihat." Kami pun masuk ke rumahnya. Dapurnya kecil, rapi, dan bau tubuh Karin terasa samar di udara. Dia berdiri di belakangku sambil menunjuk kerusakan kecil di bawah wastafel. Waktu aku jongkok memperbaiki keran itu, aku bisa merasakan napasnya di leherku. Entah kenapa, suasana jadi tegang. Tanganku bergetar dan aku mulai salah fokus. "Kamu bisa benerin sendiri beginian?" Tanyaku gugup. "Reza biasanya yang urus, tapi dia belum pulang 2 minggu ini." Jawabnya pelan, suaranya lembut. Terlalu lembut. Saat aku berdiri, wajah kami nyaris bersentuhan. Matanya menatapku lama, nafasnya memburu. Aku tahu ini titik berbahaya. Tapi aku tidak mundur. Dia juga tidak. Karin menggigit bibir bawahnya perlahan, lalu berbalik sambil mengambil handuk kecil untuk mengelap keringat. Tapi gerakannya lambat, sensual, dan dia tahu aku memperhatikan. "Aku mau lanjut olahraga di halaman belakang. Mau ikut nyoba yoga bareng aku? Biar punggungmu nggak encok," katanya sambil tertawa pelan. Aku hanya bisa mengangguk, tanpa sadar bahwa hidupku sebentar lagi berubah total. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Bayangan tubuh Karin terus menghantui kepalaku. Gerakan tubuhnya, senyumannya, aroma kulitnya. Dan fantasi itu berubah jadi mimpi basah yang memalukan, tapi juga menyenangkan. Esok paginya, aku sengaja buka jendela lebih lebar, dan dia memang muncul lagi. Kali ini, leggingnya lebih ketat, sport bra-nya lebih pendek, dan dia sesekali menoleh ke arahku, seolah tahu bahwa aku mengamatinya. Dia tersenyum kecil, sebuah senyum yang berkata, "Aku tahu kamu suka lihat aku." Dan saat itu juga, aku tahu
Aku sudah terjebak. Ini bukan sekadar rasa penasaran, ini nafsu. Dan entah bagaimana aku merasa, Karin juga merasakannya. Dan sepertinya aku sedang bermain api. Api yang berasal dari tubuh tetanggaku sendiri, Karin. Sejak aku memperbaiki keran di dapurnya, semuanya terasa berbeda. Kontak mata kami bukan lagi sekadar basa-basi antar tetangga. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi jelas terasa. Ketegangan, hasrat, nafsu yang menyelinap pelan tapi pasti. Istriku, Vina, makin sibuk. Pulang pun selalu dalam keadaan lelah dan langsung tidur. Bahkan ketika aku mencoba memeluknya dari belakang malam itu, dia cuma bilang, "Aku capek, besok aja ya." Dan di sanalah celah itu mulai membesar. Pagi berikutnya, aku memberanikan diri menyapa Karin yang lagi melakukan pose downward dog di halaman belakang rumahnya. Legging abu-abunya menonjolkan setiap lekuk tubuhnya dengan sangat jelas. "Yoganya serius banget ya?" tanya aku dari balik pagar. Dia menoleh, senyumnya manis dan genit. "Punggungku suka kaku kalau nenggak peregangan. Mau bantuin?" Jawabnya setengah menggoda. Aku tertawa, padahal jantungku berdetak liar. Dia lalu menghampiri pagar dan bicara pelan, "Kalau kamu olahraga juga, aku nggak keberatan jadi partner stretchingmu." Suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Dan saat dia berjalan kembali ke tikarnya, bokongnya bergoyang pelan, aku mulai gila. Siangnya, aku melihat Karin sedang menjemur baju. Kali ini dia pakai tank top tanpa bra dan celana pendek. Sinar matahari membuat semuanya terlihat lebih jelas. Lebih menggoda, aku berdiri di jendela, terpaku sampai dia melihatku. Alih-alih marah, dia melambaikan tangan. Senyumnya lebih menggoda dari sebelumnya. Lalu dia masuk ke rumah, tapi jendela dapurnya tetap terbuka. Gordon tersibak sedikit, dan entah disengaja atau tidak, aku bisa melihat jelas saat dia membuka tank topnya dan membersihkan tubuhnya dengan handuk kecil. Aku menahan napas. Ini sudah di luar batas. Tapi aku tidak berhenti melihat. Bahkan aku berharap dia tahu aku melihatnya. Beberapa hari setelah itu, Vina harus keluar kota untuk urusan kantor selama 3 hari. Dan malam sebelum keberangkatannya, kami nyaris tidak bicara. Ranjang kami terasa dingin, kosong. Keesokan harinya, aku melihat Karin sedang belanja di minimarket dekat rumah. Dia mengenakan legging hitam dan hoodie ketat. Kami berpapasan di parkiran. Mas Raka, belanja juga?" sapanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, canggung. "Aku beli bahan buat bikin jus sehat. Mau aku bikinin juga? Biar sehat, segar, dan semangat," katanya sambil mengedipkan mata. Aku terkekeh. Kalau gratis, aku nggak nolak. Beberapa jam kemudian, dia benar-benar datang ke rumahku. Membawa blender dan buah-buahan. Katanya, dapurnya sedang berantakan karena bocor air. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Kami pun membuat jus bersama di dapur. Tangannya bersentuhan dengan tanganku. Beberapa kali kami tertawa, meski ada ketegangan aneh di udara. Saat dia mencicipi jus yang baru dibuat, sedikit tumpah ke dagunya. Refleks, aku mengambil tisu dan menyeka pelan. Tapi dia menahan tanganku. Matanya menatap tajam. Nafasnya terasa cepat. "Mas Raka," bisiknya. "Ya?" "Kalau aku bilang aku kesepian, kamu marah nggak?" Aku tidak bisa menjawab, tapi tubuhku bereaksi lebih dulu. Aku memegang pipinya, dia tidak menolak. Kami saling mendekat, dan akhirnya bibir kami bertemu. Ciumannya pelan, lembut, tapi penuh gairah. Tangannya memeluk leherku, dan dalam hitungan detik, kami seperti melupakan dunia. Tanganku menyentuh pinggangnya, lalu naik ke punggungnya. Nafas kami makin berat, jantungku berdetak kencang. Tapi kemudian, "Touch!" Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Karin langsung menjauh. Napasnya masih terengah. "Kita nggak seharusnya," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku terdiam. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa ingin lebih. "Kalau kamu nggak berhenti sekarang, aku mungkin nggak bisa menahan diri," katanya lagi sebelum akhirnya keluar dari rumahku.
Dan saat pintu tertutup, aku berdiri di dapur. Masih merasakan aroma tubuhnya, hangat bibirnya, dan rasa frustrasi yang meledak-ledak. Malam itu aku terjaga, memandang langit-langit sambil memutar ulang setiap detik yang terjadi di dapur tadi. Aku tahu, ini belum berakhir. Karena dalam hasrat yang tertahan, cerita selalu berlanjut. Setelah ciuman itu, kami mencoba menghindar satu sama lain. Tapi semuanya sia-sia. Tatapan kami setiap pagi saat dia menyiram bunga, senyuman kecil di pagar, dan kebetulan-kebetulan yang terasa tidak lagi kebetulan, semuanya seperti terus memanggil kami kembali ke pusaran yang sama. Istriku, Vina, kembali dari luar kota. Tapi tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Sentuhannya dingin, pelukannya hambar. Kami bercinta malam itu hanya karena formalitas, bukan lagi karena keinginan. Dan di tengah aksinya, aku malah membayangkan tubuh Karin. Aku merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, aku ketagihan. 3 hari kemudian, Karin datang lagi ke rumah. Katanya ingin mengembalikan gelas jus yang sempat dibawa pulang. Tapi aku tahu, bukan itu alasan utamanya. Dia mengenakan dress longgar warna krem, tanpa dalaman. Aku tahu itu saat dia membungkuk sedikit, saat menaruh gelas di atas meja makan. Aku berdiri mematung. Dia mendekat, sangat dekat, dan bicara pelan. Kalau aku datang malam ini, kamu akan izinkan aku masuk? Aku terdiam. Dia tak perlu penjelasan. Jawabanku ada di mataku. Malam itu saat Vina sudah tidur, aku menerima pesan dari Karin. Aku di belakang rumahmu. Pintu dapurmu nggak dikunci kan? Jantungku seperti meledak. Aku ke dapur, membuka pintu, dan dia sudah berdiri di sana. Angin malam meniup rambutnya dan matanya. Tajam, penuh hasrat. Dia masuk perlahan, lalu menutup pintu tanpa suara. Tidak ada kata, hanya napas, hanya detak jantung. Kami saling mendekat seperti dua magnet yang tidak bisa lagi melawan. Dan akhirnya, semua terjadi di sana. Di dapur yang selama ini jadi tempat kami menyimpan godaan. Tanganku menyentuh kulitnya. Tubuhnya hangat. Dia melepas dressnya pelan-pelan. Legging itu tidak dipakai malam ini. Dia hanya memakai tubuhnya sendiri. Dia membisikkan namaku saat aku menciumnya penuh gairah. Tanganku menjelajahi setiap lekuk yang selama ini hanya bisa aku bayangkan dari balik jendela. Kami tidak bicara, kami hanya merasakan lidah, tangan, napas. Setiap gerakan dipenuhi dengan gairah yang sudah lama terpendam. Tidak ada rasa malu, tidak ada yang ditahan. Dan saat kami mencapai puncaknya, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Setelah itu kami duduk bersandar di lemari es, tubuh kami saling bersentuhan, basah oleh keringat dan sisa kenikmatan. Dia menyandarkan kepalanya ke pundakku. Mas, kalau besok aku nggak pulang ke rumah, kamu bakal nyari aku? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Tak tahu harus jawab apa. Karena aku sadar semuanya sudah terlalu jauh. Keesokan paginya, aku mendapati rumah Karin kosong. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda keberadaan dia. Suaminya juga tidak ada. Seperti menghilang. Hari itu aku resah, gelisah, menunggu sesuatu yang tak jelas. Sampai malam tiba, dan aku mendapatkan surat di bawah pintu. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Tapi malam tadi adalah malam yang paling nyata dalam hidupku. Terima kasih. Jangan cari aku. Tapi juga, jangan lupakan aku. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Dapur ini, tempat kenikmatan dan kehancuran, kini terasa dingin, sunyi. Aku berjalan ke jendela, memandangi halaman belakang rumah yang kini kosong. Tidak ada legging ketat, tidak ada tubuh menggoda, hanya kenangan yang terus memanggil. Sejak malam itu, aku sering berdiri di dapur, berharap keajaiban kecil muncul. Tapi keajaiban itu tak pernah datang lagi. Dan setiap kali aku melihat legging hitam, tergantung di jemuran tetangga lain, aku tahu tidak akan pernah sama lagi. Karena saat legging itu dilepas, hidupku juga ikut berubah selamanya. Pernahkah kamu memendam fantasi terhadap seseorang yang begitu dekat, tapi tak seharusnya kamu sentuh?
Dia hanya istri tetanggaku. Tapi legging ketatnya, cara dia berkeringat di depan rumah, perlahan meracuni pikiranku. Awalnya cuma lirikan, lalu jadi senyuman. Sampai akhirnya dia masuk ke dapur rumahku dan semuanya berubah selamanya. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini tentang gairah yang tak bisa dibendung, godaan yang makin nyata, dan keputusan yang membawa kami terlalu jauh